siapa? Satu lagi Kain, Habil, dan satu lagi keturunannya siapa? Lupa saya lagi. Set. Sem, Yafet, Sem, Ham, Set. Hanya dan Ya, jadi ini kan terus sampai dengan Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Nah, keturunannya itu begitu banyaknya, tapi berbuat dosa sehingga mereka membuat Allah itu murka atas mereka semua dan berniat untuk menghabiskan kembali manusia itu. Nah, akhirnya Nuh ditunjuk untuk sebagai utusan Tuhan untuk membuat bahtera sehingga dunia ini musnah dengan air bah, sehingga hanya 8 orang yang diselamatkan. Betul ya, Prof? Ya. 8 orang ini akhirnya setelah air bah itu surut menjadi manusia kedua setelah diciptakan. Jadi manusia pertama Adam, yang kedua adalah manusia keduanya adalah Nuh dengan keluarganya yang berjumlah 8 orang. Dan firman Tuhan jelas sama seperti yang disampaikan ke Adam bahwa beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sama juga disampaikan kepada Nuh pada waktu itu, ya, berkembang biak, beranak cucu dan penuhilah bumi ini. Nah, lalu mereka terus turun temurun, akhirnya sampai ke Nimrod, ya. Nimrod akhirnya Nimrod buat menara Babel, dan di situ untuk tujuannya untuk kemuliaannya si Nimrod ini, ya. Tetapi Allah tahu akhirnya dihancurkan, digagalkan dengan mengacaukan mereka dengan bahasa, ya, sehingga terjadilah bahasa yang macam-macam, ya. Nah, akibatnya manusia itu tercerai-berai sehingga memenuhi bumi, ya, tanpa disadari kan, karena sudah nggak bisa ngomong, nggak ngerti satu dengan lain, akhirnya mereka lari, mereka tercerai-berai. Nah, disitulah penggenapannya, saya melihat penggenapan Tuhan. Nah, namun ternyata setelah itu barulah setelah Nimrod dengan keturunannya lalu turun sampai ke generasi yaitu Terah. Terah yaitu bapaknya Abraham. Nah, dari Abraham lah mulailah Allah bekerja lagi. Jadi ada satu masa di mana dari Nimrod sampai ke Terah ini Allah tidak bekerja. Kita melihat ada satu semacam kekosongan, ya, di situ. Nah, baru sampai Abraham Allah mulai bekerja lagi. Langsung melalui Abraham, ya, terus dituntun sampai keturunannya sampai Daud. Begitu, ya. Kalau saya perhatikan Abraham terus turun sampailah, ya, sampai ke Daud, ya. Daud pun sampai hari ke Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini menarik, Pak Prof, bahwa Allah bekerja kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa yang lain. Betul ya? Sehingga terjadilah semua, dicatat semua oleh kitab Perjanjian Lama, ya. Jadi mereka, makanya orang Israel bilang bahwa Abrahamlah bapakku, begitu. Ya, selalu mereka menyatakan demikian, begitu. Nah, jadi Allah, karena Allah bekerja di bangsa Israel. Nah, pertanyaannya adalah konsep keselamatan seperti apa yang Allah desain pada zaman itu. Karena manusia ini kan sudah tercerai-berai kemana-mana, ya, bukan hanya di Israel. Mungkin di Cina juga sudah ada zaman itu, karena tercerai-berai ya lari kemana-mana. Nah, disitulah timbul pertanyaan saya, khususnya bertanya, bagaimana konsep keselamatan Allah pada saat itu? Apakah orang-orang yang di luar bangsa Israel ini, yang apalagi tidak mengenal 10 hukum Allah, lalu mereka bagaimana konsep keselamatannya? Apakah mereka musnah semua? Gitu. Sementara kalau kita tahu bahwa Allah itu Allah yang adil, Allah yang setia, ya, dan Allah yang ingin menyelamatkan, begitu. Nah, sehingga pertanyaan itu timbul, konsep keselamatannya. Terus yang kalau kita lanjutkan lagi sampai ke Yesus, ya Yesus sudah clear. Justru karena ketegar tengkukan bangsa Israel,
maka Israel menolak Mesias, yaitu Yesus. Dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus, dan akhirnya Yesus bangkit. Itu udah clear ya. Nah, saya juga berandai-andai, andai kata Yahudi pada zaman itu menerima Yesus sebagai Mesias, dan Yesus pasti tidak disalib, bagaimana ini konsep keselamatannya? Ya, tentu menjadi berubah. Tetapi syukur karena ini sudah dinubuatkan bahwa memang anak domba Allah akan menderita, disesat, diolok-olok, dan akhirnya mati. Itu sudah ada, konsep keselamatan sudah dinubuatkan. Nah, itulah. Jadi saya membayangkan bahwa kok seperti ini gitu. Kalau ya perjanjian baru, oke lah ya, kita percaya semua orang yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan, dan kita percaya lalu ini kita akan selamat. Tetapi pada saat yang perjanjian lama ini sepertinya ada sesuatu yang perlu pendalaman lah, khususnya dari Pak Prof ya, dari teman-teman, coba bisa memberikan hal-hal pencerahannya seperti apa, barangkali bisa kita sharingkan pada kesempatan ini. Karena saya percaya kalau yang saya baca di dalam perjanjian lama ini, bahwa sebetulnya Allah juga berjanjinya bukan hanya kepada Israel pada awalnya. Allah itu berjanji kepada semua umat manusia. Tetapi pada perjalanannya Allah hanya bermain di Israel saja, begitu. Nah, ini yang membuat menjadi pertanyaan gitu, ya. Karena sebetulnya Allah ini Allah dunia yang ingin menjangkau semua, ya. Orang-orang termasuk jadi orang-orang yang non Yahudi, ya itu kita baca di Ulangan 1 ayat 27-29 itu ada juga, ya. Jadi Tuhan ini sebetulnya Allah dunia, bukan Allah Israel saja gitu. Tetapi karena Israel menjadi umat pilihan, bangsa pilihan, dan dia spesial, tetapi ya sehingga ini bicara otoritas Allah bahwa Allah cuma memilih Israel. Tetapi saya perhatikan di situ, di dalam perjalanan Allah terhadap bangsa Israel juga, Allah juga bisa marah kepada mereka. Allah juga berniat untuk memusnahkan mereka. Pernah dalam momen-momen tertentu, Allah juga marah sama mereka. Bahkan ingin dimusnahkan. Nah, kita membayangkan ini apa sih sebetulnya ini? Keselamatan seperti apa ini? Begitu kan? Nah, jadi ya bagaimana menurut pertanyaan saya, itu yang menjadi pertanyaan saya, karena buat saya Allah itu sekali-sekali nggak akan menolak. Nah, apalagi dengan sekarang ya, makanya terjadi pertanyaan saya 3 pertanyaan yang menarik, yaitu keselamatan dari Allah ini apa hanya berlaku untuk umat Israel? Yang kedua, kalau saat ini Israel tidak percaya Mesias, apakah menjadi bangsa yang tertolak? Ya, apa tidak ada keadilan dari Tuhan untuk menolong mereka? Karena mereka juga melakukan yang namanya hukum Taurat, gitu. Hukum Taurat, mereka juga menjalankan itu. Bahkan kalau saya perhatikan, kalau saya ke Israel, mereka sungguh-sungguh loh berdoa. Mereka hafal semua hukum Taurat. Mereka sungguh-sungguh ibadahnya begitu, ya. Mungkin kita aja kalah kalau kita lihat mereka beribadah. Kita kalah. Kita nggak hafal. Dia hafal begitu. Jadi, ini apakah seperti ini gitu? Bagaimana gitu? Yang sesungguhnya, bisakah kita mendapatkan gambarannya mengenai keselamatan Allah ini begitu, ya kan? Nah, saya kira itu ya Pak Prof ya, yang saya coba mau angkat ini. Mungkin dari saya itu aja. Kalau saya sih percaya bahwa Allah itu Allah yang adil, Allah yang adil. Dia juga Allah yang setia, ya, setia kepada kita, dan dia juga Allah yang ingin menyelamatkan. Itu konsep, kalau saya lihat karakter Allah itu seperti itu. Tapi ada pembiasan di sini hubungannya dengan bangsa Israel, karena dia dianggap umat pilihan, dan di luar bangsa Israel yang sepertinya seperti gimana gitu.
Ya, itu aja Pak Prof. Ya, mungkin dari saya. Ya, ya itu saya nggak bisa menjawab dalam hal ini karena saya juga masih belum mengerti gitu, Pak Prof. Makasih. Silakan. Oke, baik. Gimana? Ada yang melanjutkan? Ya, baik. Makasih Pak Irwan. Itu luar biasa juga penguraian dari Bapak tadi itu penjelasannya. Ya, nah ini kalau bicara tentang keselamatan, nah ini kita nggak bisa 1-2 jam. Kalau di STT ini 16 kali pertemuan juga masih kurang kan. Ya. Iya, kebetulan ya di minggu ini saya ada jadwal baru ya dapat mengajar tentang soteriologi tentang keselamatan ya. Nah, kalau mau bicara tentang keselamatan ini sangat luas sekali bahkan banyak perdebatan. Setiap agama kan juga mengajarkan tentang keselamatan, mengajarkan surga kan gitu. Cuma apa bedanya ya agama lain dengan Kristen atau orang percaya kepada Kristus kan? Pasti ada perbedaan termasuk dengan agama Yahudi kan? Ya, jadi kalau kita lihat kan ada 3 agama yang mengajarkan tentang keesaan Allah kan? Ya, ya orang Kristen sendiri, Islam dan Yudaisme, ya kan? Nah itu di luar itu kan poligami semua, poli semua kan? Ya, jadi ini hanya mengajarkan mono. Tapi yang 3 ini juga tetap banyak perbedaan tentang hal yang keselamatan. Nah ini kan dasarnya kan dari kitab Roma yang diambil ya, kitab Ya. Roma pasal yang ke-10. Nah pasal 10. Nah ini kitab ini kan ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang Roma dan juga orang-orang Yahudi kan. Nah karena kita perhatikan kalau konsep keselamatan menurut kitab Roma ini mewakili sangat lengkap, sangat lengkap. Mengapa saya katakan sangat lengkap? Ya tema besarnya dari kitab Roma itu kan benar di dalam Kristus. Itu benar di dalam Kristus. Itu tema besarnya. Lalu diuraikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat semua kitab Roma secara keseluruhan itu kan dibagi 2 ya. Yang berbicara tentang doktrin itu pasal 1 sampai pasal 11. Itu bicara tentang doktrin. Kemudian pasal 12 sampai pasal terakhir itu bicara tentang hal yang praktis. Hal-hal yang perlu dipraktekkan dari pasal 1 sampai 11 itu. Ya, ada 3 garis besar yang diperhatikan dari kitab Roma ini ya. Paulus sangat jelas berbicara tentang keselamatan. Pertama, Paulus menjelaskan tentang keselamatan di dalam rencana kekekalan. Ya, di dalam kekekalan. Jadi sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang ada hanya Allah sendiri. Sudah direncanakan, itu sangat dijelaskan oleh Rasul Paulus nanti di pasal yang ke-8. Yang kita kenal dengan pemilihan atau predestinasi. Ya, itu ada beberapa ayat yang dijelaskan di sana. Ya, ini ada orang bilang itu pegangan ayatnya alpinis. Boleh-boleh saja silakan kan gitu. Ya, nah kemudian kita perhatikan pasal 1 sampai pasal 7 itu berbicara tentang semua doktrin berhubungan dengan Bapa, berhubungan dengan terutama Yesus, terutama banyak yang menjadi bintangnya yang dibicarakan itu banyak tentang Yesus. Ya, tentang Yesus. Kemudian bicara juga tentang peranan Roh Kudus. Ya, peranan Roh Kudus. Ya. Nah, sudah masuk ke pasal 8, sudah mulai berbicara tentang Israel dan masuk pasal 9. 9 sampai ke 11 itu berbicara tentang Israel. Ya, tentang bangsa Israel. Dan di 3 ayat itu, di 3 pasal itu, ya di 3 pasal itu banyak sekali berbicara tentang bangsa Israel perjanjian lama, dalam perjanjian lama. Ya. Mengapa? Karena memang dia kan seorang ahli, dia dikatakan dia juga orang Roma, dia juga orang Yahudi. Dia juga ahli Taurat. Tahu Taurat. Ya, sangat cerdas. Ya, dengan 10 hukum Taurat aja bisa dijelasin. Dengan luar biasa. Bukan hanya seorang profesor barangkali Paulus itu, ya. Nah, yang kedua, selain pemilihan yang dijelaskan, pemilihan sebelum diciptakan, sudah direncanakan rencana keselamatan itu, diuraikan oleh Paulus sangat jelas sekali. Kemudian yang kedua,
konsep keselamatan dalam perjanjian lama. Tadi yang Bapak singgung tadi semua itu, ya Paulus juga sampaikan itu ya. Ya nanti akan diangkat beberapa kasus ya, misalnya Musa, Fir'aun ya dan yang lain-lain sebagainya ketika mereka perjalanan dari Mesir masuk ke tanah Kanaan dan yang lain sebagainya kan gitu ya. Kita perhatikan perjanjian-perjanjian ya, perjanjian ada 7 keistimewaan dari bangsa Israel diuraikan. Nanti mungkin nanti saya tunjukkan 7 keistimewaan itu diuraikan oleh Rasul Paulus di pasal yang ke-9. Ya, pasal yang ke-9. Lalu pasal yang ke-10, sudah mulai menantang ini. Kalau dia sudah khotbah, khotbah ini kan kitab surat Roma ini kan ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang Roma. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Roma kan gitu. Nah, mulai dia menantang. Kalau seperti khotbah terakhir kita menantang mereka supaya mereka segera jangan lagi berdasarkan hukum Taurat. Ya. Jelaskanlah itu tentang Kristus. Tetapi mereka tetap berkeras hati seperti seolah-olah katakan gini, seolah-olah Tuhan membiarkan mereka keras hati. Seperti Firaun. Ya, kan dalam kitab dikatakan Firaun membiarkan atau mengeraskan hatinya Firaun, Raja Firaun kan. Nah, ini pun harus hati-hati kita juga untuk menafsirkannya kan. Menafsirkannya memang dasarnya udah keras hati. Firaun itu dasarnya udah keras hati. Tanpa Tuhan pun bilang begitu, hatinya udah keras hati. Orang-orang Yahudi pun, orang Israel pun dasarnya udah keras hati. Ya sudah mendirikan kebenaran sendiri. Nah, kalau kita perhatikan apa yang Bapak katakan ini, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah benar. Itu dijelaskan dalam Alkitab. Pasal 10 ayat 1 sampai 3. Mungkin Pak Yan minta tolong bantu, Pak. Pak Yan. Ya, di pasal 9 tadi 7 keistimewaannya bangsa Israel. Nanti akan saya jabarkan. Sekarang kita perhatikan dulu kesungguhan mereka. Di pasal 10 ayat 1 sampai 3 sebelum masuk ke pasal di ayat yang tadi yang dibaca mengaku Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, ini konteksnya, kita lihat berat konteksnya ini. Ya, kita perhatikan dulu. Ya, coba Pak, tolong ayat 1 sampai ke 3. Oke. Saudara-saudara, keingintah hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, kita perhatikan di ayat yang pertama itu, kita perhatikan di sana. Sangat jelas ya, diulang lagi Pak satu-satu supaya kita bisa diberkati dengan ayat ini coba. Ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, jadi Paulus kerinduannya, doanya, harapannya apa? Supaya mereka diselamatkan. Artinya belum selamat tuh. Ya kan? Ya, belum selamat. Ya, nah ini dia kan orang Romawi dan juga orang Yahudi kan. Dia tahu persis. Maka dia berani berkata demikian. Belum selamat. Ya, lalu yang kedua. Lihat yang kedua itu. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang... Sungguh-sungguh giat untuk Allah, Pak. Itu tadi Bapak sampaikan itu. Mereka berdoa, melakukan hukum Taurat, ya kan? Sungguh-sungguh giat, Pak. Sungguh-sungguh giat itu perlu, penting. Ya, sangat-sangat dan harus sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu hal yang positif. Tapi kalau kesungguhan itu tanpa pengertian yang benar, ini yang bahaya ini. Mendirikan pengertian sendiri. Dikatakan tadi tanpa pengertian yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tanpa pengertian yang benar. Yang benar. Ya. Benar dalam konsep mereka. Dalam konsep mereka itu benar. Tapi dalam konsepnya Tuhan, ya tidak benar. Makanya berani mengatakan Paulus tanpa pengertian yang benar. Lalu lanjut Pak. Terus. Yang ketiga. Ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah yang dimaksudkan di mana itu? Yang sudah dijelaskan di pasal 1 sampai pasal yang ke-5, pasal yang ke-7 oleh Rasul Paulus sudah dijelaskan. Ya.
Ya, tentang keesaan Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, dan semua terutama tentang Yesus. Ya? Nah, itu sudah dijelaskan, tapi mereka tetap menolak. Ya, menolak. Mengapa? Karena mereka merasa punya keistimewaan, bangsa yang terpilih, ya, punya keistimewaan tadi itu. Mereka menerima perjanjian, ya, nanti di pasal 9 itu bisa kita perhatikan semua itu. Nah, tanpa pengertian yang benar, mengapa? Karena mereka mendirikan kebenaran sendiri. Mereka ini kan bicara tentang siapa? Ya, Israel. Kalau perhatikan konteksnya itu Israel, itu mereka itu siapa? Israel secara bangsa. Ya, bukan individu ya, secara bangsa. Ya, secara bangsa. Nah, lalu kita perhatikan di ayat yang ketiga dilanjutkan, selesaikan dulu Pak. 3. Ya, yang ketiga, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu yang terakhir. Ya, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus itu. Ya, nah makanya menolak sama seperti ada dua ya, satu di kitab Yohanes pasal 1 ayat 11. Nah, tolong Pak, Yohanes 1 ayat 11. Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa itu milik kepunyaannya? Jelas itu kalau konteksnya juga bangsa Israel. Tapi menolaknya. Jadi sebelum mereka menolak, sudah mendengarkan tentang kebenaran Yesus Kristus. Ya, mengapa? Karena mereka tetap memegang konsep tentang keesaan Allah dari nenek moyang mereka. Tidak ada juru selamat itu dengan hadirnya secara manusia dalam konsep mereka. Mereka mengharapkan Mesias datang itu sebagai raja secara fisik, raja secara politik sebenarnya kalau istilah sekarang ini yang membebaskan mereka dari bangsa Israel. Tapi karena tidak sesuai dengan harapan mereka, nah itulah salah satu menolaknya, ya, karena mengatakan akulah Tuhan, akulah yang sudah dibuatkan oleh para nabi, aku sudah datang di depanmu, yang gitu kan. Nah, lalu kita perhatikan Paulus ini pengajar yang luar biasa ini, semua dikutip tentang apa yang terjadi dalam perjanjian lama supaya mereka dibukakan pikirannya gitu maksudnya. Mereka boleh mengerti itu sejarah tadi yang Bapak sampaikan itulah dasar. Jadi keselamatan itu dimulai direncanakan dalam kekekalan, tetapi dimulai digenapi dalam perjanjian lama. Ya, salah satunya dasarnya tadi adalah memulai dengan 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu kan kalau dibagi dua, itu adalah pertama secara vertikal hubungan antara Allah dengan manusia dengan Allah, baru antara manusia dengan sesama. Dengan proklamasi yang pertama itu bahwa Allah itu Esa. Jangan ada Allah lain. Allah itu Esa. Nah, ini kan menjadi suatu proklamasi dan pernyataan dari bangsa Israel. Itu yang mereka pegang. Makanya ketika Yesus datang menyatakan ini sebagai Tuhan, tidak masuk dalam konsep mereka itu. Ya? Padahal Yesus sendiri itu sudah hadir di dalam kekekalan, sudah hadir juga dalam perjanjian lama, apalagi dalam perjanjian baru. Ya, ada perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama kalau kita berbicara tentang Yesus, sangat jelas di sana kehadirannya. Sangat jelas. Maka konsep keselamatan itu tidak bisa dipisahkan dengan tiga pribadi Allah itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, atau sebelum diciptakan segala sesuatu, nanti di pasal 8 ya, pasal 8 ayat yang ke-30 ya, ayat yang ke-30 ya sampai 32 itu kan dijelaskan di sana. Nah, kalau perhatikan di sini ya, Paulus menjelaskan itu ya, keselamatan dalam kekekalan melibatkan Bapa, melibatkan Anak, melibatkan Roh Kudus. Demikian juga dalam perjanjian lama. Tiga pribadi itu selalu ada di dalam rencana keselamatan, bukan saja karya penciptaan, tapi juga di rencana keselamatan. Kemudian di perjanjian baru lebih lengkap lagi kalau kita baca di kitab-kitab yang ditulis oleh kitab Yohanes misalnya, kitab Yohanes, Rasul Yohanes dan juga rasul yang lain. Nah, kemudian juga yang ditulis oleh Rasul Paulus, termasuk di kitab Roma dan kitab Efesus. Di kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ke 14 itu melibatkan siapa? Melibatkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan dalam kekekalan sudah rencanakan keselamatan itu.
Jadi keselamatan itu bukan dadakan setelah manusia jatuh dalam dosa, baru rencanakan keselamatan, tidak. Ya kan? Ya, sudah ada dalam rencana kekekalan. Nah, sebenarnya dalam kekekalan itu baru disosialisasikan, dasarnya dibangun di perjanjian lama, kemudian disempurnakan, digenapi dalam perjanjian baru. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan perjanjian hukum Taurat atau perjanjian lama. Tidak, justru menyempurnakan, menggenapinya. Ya, menggenapinya. Artinya apa? Itu dasar. Ya, dasar. Kalau tidak ada dasar itu orang tidak tahu dosa. Betul nggak ya kan? Ya, misalnya jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Ya kan? Ya, membunuh karena tidak ada aturan, jangan membunuh misalnya, ya dianggap aja tidak dosa. Jangan mencuri, jangan mengambil istri orang lain. Nah, orang lain nanti habis sesukanya ngambil istri orang. Karena nggak ada aturannya kan? Nah, tapi karena ada aturan, dia tahu bahwa itu dosa. Kenapa ada aturannya? Ya, aturannya. Sehingga sadar manusia itu berdosa. Nah, dosa inilah yang akhirnya merusak moralnya manusia, ya kan? Sudah tahu aturannya pun, sudah ada hukumnya pun, tetap aja dilanggar. Seperti Adam dan Hawa kan? Sudah jelas aturannya kok. Semua buah di pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali ya pengetahuan baik dan jahat. Sudah jelas, sudah sangat jelas. Itu pun dilanggar oleh manusia. Ya kan? Nah, yang membuat manusia itu dihukum bukan Tuhan. Ya, adalah mereka sendiri. Manusia sendiri sebenarnya yang membuat mereka mendapatkan suatu hukuman akibat dari dosa itu. Ya, dosa ini. Dosa inilah yang merusak pikiran manusia, merusak gambar Allah yang ada dalam pribadi manusia ini. Maka Tuhan mau mengembalikan itu kembali. Mengembalikan itu dengan apa? Bukan dengan hukum Taurat lagi. Hukum Taurat mereka sudah gagal untuk melakukan. Dalam arti gagal di sini, maksud saya di sini tidak itu lagi standar syarat untuk orang menjadi diselamatkan. Nah, kalau enggak nanti ya semua agama kan mengajarkan juga hal yang baik. Tidak ada agama kecuali yang teroris itu kan. Ya itu yang sekarang ini ya kan berdoktrin. Kau bunuh orang lain yang tidak sepaham denganmu, kau langsung masuk surga, ketemu dengan bidadari, tinggal pilih bidadari yang mana. Nah, itu pun di agama mereka itu pun berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Berarti suruh banyak yang menolak, itu tidak pernah diajarkan dalam agama. Itu mungkin orang tertentu yang buat ajaran itu kan, udah didoktrin kan gitu. Tapi semua agama kan mengajarkan kebaikan, amal, ibadah. Mereka sungguh-sungguh 5 kali ibadah, sholat, ya kan, sembahyang. Orang Yahudi apalagi itu. Tapi bukan inilah berdasarkan ini lagi setelah dengan hadirnya Yesus. Makanya keselamatan dalam perjanjian baru di pasal 10 tadi yang dibaca ayat yang ke-19, ayat berapa itu mengaku. Ya, percaya dengan apa dia? Coba dibaca ayat itu tadi pasal 10 yang menjadi dasarnya tadi yang dibaca tadi. Maaf, bisa? Pak Yan, minta tolong Pak. Pasal 10 tadi yang ayat yang keberapa tadi itu? 9 ya? 10. Ya. Ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Ini sebenarnya peneguhan. Dua ayat ini adalah peneguhan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat sebelumnya. Jadi artinya kalau kita buat satu kesimpulan, keselamatan itu sebenarnya sifatnya individu, bukan lagi bangsa. Kalau bangsa dipilih, bangsa Israel menjadi satu bangsa pilihan, bangsa kesayangan Tuhan, itu adalah kedaulatannya Tuhan. Nah, tapi keselamatan bukan secara bangsa. Keselamatan yang diperoleh, diterima dari Yesus adalah pengakuan pribadi, pengakuan individu. Nah, yang saya tahu banyak orang-orang Yahudi yang sekarang sudah percaya kepada Kristus, menjadi orang Kristen. Sudah banyak. Ya, sudah banyak. Individu ya. Ya, tapi secara bangsa, seluruh ajaran Paulus nanti akan terjadi. Ada suatu pertemuan nanti setelah Yesus datang yang kedua kali menginjakkan kaki bertemu dengan mereka, baru mereka sadar, oh ini ternyata Tuhan. Ini juru selamat yang mereka secara bangsa nanti suatu saat ada kesempatan untuk bisa menerima. Yang disebut dengan penubuatan, ada di ayat berapa itu? Sion, kata Sion, ya kan? Itu kan belum terjadi, itu masih penggenapan, ya kan? Nah, akan terjadi pertobatan secara besar-besaran dari bangsa Israel. Tapi hari-hari ini, sekarang ini, secara individu mereka sudah banyak yang bertobat kok, terima sebagai juru selamat. Ya,
Nah, makanya kalau kita perhatikan di sini, ini secara pribadi ini, ayat yang ke-9, 10 ini, pengakuan pribadi, bukan pengakuan bangsa lagi. Bukan pengakuan bangsa. Ya, lalu kita perhatikan misalnya Yohanes 3:16 itu kan, Yohanes 3:16 itu kan sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang, ya kan? Setiap orang, perhatikan pribadi, individu. Ya, individu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus pisahkan iman itu, ya, iman itu pribadi sifatnya. Iman itu pribadi sifatnya. Tindakan itu, pengakuan itu adalah pribadi sifatnya, bukan lagi bangsa. Ya, bangsa, ya kan? Nah, makanya Paulus berani berkata, ya, teguran sebenarnya kan, Efesus 2 ayat 8-9. Ini ditujukan kepada siapa? Coba Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8-9. Silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jadi 4 hal penting kita perhatikan di situ. Pertama, dikatakan keselamatan itu karena kasih karunia. Kasih karunia berarti pemberian Tuhan. Secara cuma-cuma, kasih karunia. Bukan karena melihat bangsa lagi. Bukan karena melihat kebaikan lagi. Bukan melihat karena hukum Taurat lagi. Tapi kasih karunia. Kasih karunia. Nah, kasih karunia pengertiannya diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Mengapa tidak layak menerimanya? Karena dosa. Ya, karena dosa pemisah hubungan dan persekutuan manusia dengan Tuhan. Karena kejahatan manusia mulai dari Kain, ya kan, pembunuhan besar-besaran sampai hari ini. Manusia berdosa. Manusia tidak mampu lagi mencari Tuhan dengan benar. Manusia tidak punya kemampuan lagi untuk hidup benar. Maka Tuhanlah yang membenarkan dengan cara Tuhan, ya kan, dengan pilihan Tuhan. Maka dikatakan kitab Ibrani itu adalah benar dalam Kristus, karena di situ ada konsep pembenaran yang berinisiatif, yang melakukan Allah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan sudah memilih, ketika Tuhan membenarkan, ya, nah ketika Tuhan sudah memilihnya, maka Tuhan akan memeliharanya, memelihara imannya, ya kan? Ada 2 yang Tuhan karuniakan. Pertama itu adalah keselamatan, yang kedua iman. Iman itu bukan bersumber dari kita, iman itu Tuhan berikan, Tuhan karuniakan. Maka jelas keselamatan itu karena kasih karunia, karena iman. Mengapa Paulus tekankan di situ tentang apa? Dikatakan bukan usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, karena memang mereka punya konsep begitu. Keselamatan itu karena usaha, karena pekerjaan. Di mana yang mereka lakukan tadi itu? Taurat itu kan baik adanya, betul. Taurat itu baik adanya. Ya, semuanya diajarkan yang baik. Tetapi yang perhatikan, bangsa Israel justru tidak mampu melakukan itu secara bangsa. Tapi kalau individu mungkin banyak yang mampu. Nah, misalnya kalau itu tetap patokannya keselamatan, tetap melakukan hukum Taurat, mereka tetap selamat dalam konsep sekarang ini. Setelah Yesus ini sudah datang menggenapi semua itu, ya berarti tidak ada bedanya dengan agama lain. Itu kan? Nah itu. Hanya yang bahayanya begini, jangan sampai begini, karena kadang-kadang kan sekali selamat tetap selamat, berbuat dosa aja nggak apa-apa. Nah ini saya nggak setuju kan gitu ya. Ya kan itu. Ya ada yang seperti itu. Justru hal yang pertama itu, sekali selamat tetap selamat, itu yang saya ajarkan kepada mahasiswa, benar dalam konsepnya Tuhan. Ya, konsepnya Tuhan. Karena ketika orang sudah dipilih untuk diselamatkan, Tuhan kan yang memilih, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita, dan Tuhan mengaruniakan iman kepada kita. Iman kepada kita. Dan ketika Tuhan memilih, Tuhan tidak pernah salah memilih. Dan tidak pernah gagal memilih. Tidak akan pernah gagal memilih. Ya kan? Lalu Tuhan yang memelihara kita. Yang memelihara kita. Itu yang disebut dengan dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, memelihara kita. Kan? Makanya kalau ada orang Kristen, sekalipun dia sudah pendeta, hamba Tuhan, bahkan mungkin pernah sekolah teologi, doktor teologi, tapi suatu saat tinggalkan Kristen, maksudnya agama Kristen, ya, gitu. Kenapa saya katakan yang ditinggalkan itu agama Kristen atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang Kristen?
bukan meninggalkan Yesus. Maka saya katakan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu tetap untuk selamanya pilihan itu. Nah, tetap untuk selamanya. Lalu pertanyaannya, ya kan? Bagaimana kalau dia berbuat dosa? Ya, berbuat dosa, dia sudah berbuat dosa. Nah, siapa di antara kita tidak pernah berbuat dosa? Ya kan? Ya kan? Makanya Yesus ajarkan ada namanya dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Dalam arti apa itu? Ya kan? Nah, manusia masih punya kelemahan sekalipun. Yohanes bilang, 1 Yohanes 2 ayat pertama dan juga Yohanes 3. Ya, orang sudah di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi, sangat jelas. Orang yang sudah di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu diulang 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, lalu kita tanya, siapa sekarang orang percaya tidak berbuat dosa? Justru Paulus tegur, jemaat di Korintus ditegur, jemaat di Efesus dia tegur, jemaat di Roma dia tegur. Itu jemaat loh, orang-orang percaya. Diingatkan. Ya, diingatkan. Artinya apa? Bukan berarti kita menjadi soal alasan kata sudah sekali selamat dan berbuat dosa aja. Enggak, justru itu enggak benar. Ya kan? Orang yang sudah diselamatkan ada benih ilahi dalam dirinya, ada firman dalam dirinya, justru sensitif dengan dosa. Peka dengan dosa. Dia berpertimbangkan, kalau saya lakukan misalnya tindak kejahatan, dia mulai berpertimbangkan, dia pikirkan, karena ada Roh Kudus dalam dirinya, akhirnya dia tidak lakukan. Dia sensitif. Kalau sudah terlanjur, dia menyesali. Ya, menyesali, dia menyadari. Maka ada 1 Yohanes 1:9 itu kan. Nah, ini yang kita bisa lihat. Inilah kalau keselamatan berbicara 2 hal, harmatologi yaitu tentang dosa, berbicara tentang keselamatan. Apa solusi dari dosa? Adalah keselamatan. Ya? Apa solusi dari dosa orang percaya? Adalah pengakuan. Ya. Bagaimana solusi dosa yang mendatangkan maut? Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Ya kan? Ya, maut itu kebinasaan. Apa solusinya? Solusinya adalah Yesus sendiri yang sudah datang. Kita sudah peringati di Jumat Agung dan juga di Paskah. Ya kan, di Paskah. Berlaku untuk siapa? Untuk semuanya, termasuk bagi bangsa Israel. Ya, bukan hanya untuk bangsa tertentu. Nah, lalu katakan begini, orang bilang begini. Coba orang Israel tidak menolak. Bagaimana keselamatannya? Ya, keselamatannya di luar bangsa Israel. Jadi seolah-olah dasar yang kuat, keselamatan yang kita peroleh di bangsa lain karena penolakan. Karena penolakan. Sebenarnya kurang tepat. Tidak. Karena Yesus berbicara selalu dunia kok. Yohanes 3:16 itu aja udah dunia kok. Ya kan? Ya. Bahkan kalau bicara tentang di perjanjian lama, keturunannya Abraham, keturunannya Adam, kan sudah dimulai janji keselamatan itu di Kejadian 3:15 dari keturunannya Hawa. Ya? Nah, dari keturunannya Hawa itu sudah sangat jelas, itu nubuatan disebut dengan proto-evangelium, Injil pertama, nubuatan tentang kehadiran Yesus di situ. Itu pertama kali yang akan datang dari keturunan perempuan, dan itu sudah digenapi. Yang sudah digenapi, didukung oleh kitab Yesaya, didukung oleh Yesus sendiri pernah mengatakan demikian. Akhirnya Paulus juga mengatakan demikian di Galatia 4:4. Benar, lahir dari seorang perempuan, kan gitu ya. Itu untuk apa? Bukan hanya untuk Israel. Memang dimulai sejarah itu ada di bangsa Israel. Itu nggak bisa kita pikir. Janji-janji itu ada di sana. Janji kepada Adam, janji kepada Nuh, janji kepada Abraham, janji kepada Ishak, janji kepada Yakub, janji kepada Daud, janji kepada Salomo. Itu semua ada bangsa Israel. Itu istimewanya. Kan? Bangsa Israel ini disiapkan oleh Tuhan, tapi mereka sendiri yang sudah menerima janji itu justru menolak Yesus, kan? Yang menolak Yesus. Nah, sampai hari ini, menolak sebagai Mesias, ya. Tapi mereka menanti Mesias yang lain, menanti Raja yang lain. Tapi kelak mereka sesuai dengan ada di kitab Wahyu juga dikatakan, di kitab Romawi juga dikatakan, secara ada juga suatu saat mereka akan mengaku, ya, secara bangsa. Makanya ya kita ini misi berdoa bagi bangsa Israel. Sekarang ini banyak juga dari luar Israel menginjil ke Israel. Coba itu. Ya kan? Injil mulai dari sana, justru dari Israel masuk Injil ke sana. Ada beberapa teman yang sudah menginjili orang tentara Israel itu. Ada teman dosen yang sudah pernah terbang ke sana menginjil tentara Israel, yang mereka yang tahu bahasa Inggris itu. Diinjili, dia cerita ke saya. Wah,
Dia bilang, good, katanya. Mantap, kata. Padahal mereka tahu itu. Akhirnya ada yang mereka mulai agak setelah kagum-kagum gitu, ya. Itu luar biasa. Jadi kalau kita kalau kita Roma, mungkin nanti kita bagi waktu, saya akan buat garis besarnya. Ya, garis besarnya ini mulai dari pasal 1 sampai pasal 5 berbicara tentang doktrin Kristus lebih banyak di sana, sampai nanti pasal 9, 8 mulai Israel 9 sampai 11. Ayat 12 mungkin itu praktik, ya, apa harus dipraktikkan. Ya. Nah, ini yang untuk sementara. Jadi 3 konsep keselamatan yang diajarkan oleh Rasul Paulus di kitab Roma, pasal 1 sampai pasal 11. Ya, yaitu keselamatan yang sudah direncanakan dalam kekekalan. Yang pertama, keselamatan dalam perjanjian lama. Dia kutip banyak kasus perjanjian lama, termasuk hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Nah, yang ketiga itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dalam membenarkan, ya, benarkan. Nah, maka ditantang peneguhan. Di ayat yang dibaca tadi pasal 10 itu adalah peneguhan. Jangan lagi kau berdiri atas kebenaranmu. Janganlah engkau tetap atas konsep yang kau buat itu menurut kau benar, tapi ini yang benar, kira-kira seperti itu. Segera kerjakan, segera lakukan, taati, percayalah. Ya, percayalah. Ini sudah bersifatnya individu. Jadi peneguhan ini Pak, ayat 10. Lalu tadi yang dikutip di kitab Ulangan pasal 5 itu memang dasar. Ya, dasarnya hukum Taurat supaya orang tahu dosa. Ya, dengan tahu dosa, mereka tahu bagaimana solusi dari dosa. Ya. Ya, sudah ada pun hukum Taurat itu kan tetap aja, ya, masih banyak orang yang jatuh melanggar hukum Taurat itu. Ya, dasarnya dosa ini menguasai manusia kan? Ya, kita bisa berhenti sensitif dengan dosa ya setelah kita mendapatkan percikan darah Kristus. Artinya kuasa darah itu sudah ada pada kita, kan gitu ya. Sehingga kita berhenti ya berbuat dosa seperti yang dikatakan oleh Yohanes gitu. Sementara itu dulu Pak dari saya. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa mewakili, nanti saya bisa tambahkan lagi. Saya buka apa tadi yang sudah saya siapkan, khususnya keistimewaan dan kesimpulannya kitab Roma ya. Kesimpulan kitab Roma nanti saya sampaikan. Tapi saya kasih kesempatan teman-teman dulu. Saya ingin tahu juga diberkati. Silakan. Ada Pak Elia di sini, ada Pak Yan, ada terutama Pak Robert. Silakan Pak. Ya, silakan. Mungkin Pak Robert tuh yang udah siap. Dari wajah Bagaimana Kirain kita doa tutup nih Pak. Kirain udah mau doa tutup nih. Iya. Ya, tapi terima kasih Prof. Adolf udah. Ya, artinya luar biasa ya penjelasan dari Pak Adolf ini. Tapi mungkin masih dilengkapi lagi, mungkin kita akan lebih dalam lagi. Apa yang disampaikan Pak Adolf ini memang luar biasa, keselamatan dalam konsep perjanjian baru. Ya, seperti itulah ya. Seperti itulah ya bahwa ya, di dalam kitab Roma yang kita baca bahwa keselamatan itu menjadi tokoh sentralnya adalah Kristus itu sendiri ya. Nah, tidak ada keselamatan di luar itu. Nah, baik, mari kita lanjutkan mungkin diskusi ini dengan teman-teman yang lain yang siap. Mungkin Pak Robert, silakan Pak Robert. Ya. Makasih. Saya udah dengar panjang lebar paparan dari Pak Adolf, luar biasa. Cuma kalau sesuai dengan pertanyaan Pak Irwan, bagaimana konsep keselamatan di dalam perjanjian lama, ya kan? Kalau konsep keselamatan di dalam perjanjian baru, saya percaya kita semua sudah pahami. Tapi memang banyak orang yang agak kurang begitu sure ya, bagaimana konsep keselamatan di dalam perjanjian baru. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia di dalam perjanjian lama. Nah, tadi seperti Pak Irwan katakan, apakah keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi atau juga kepada bangsa-bangsa yang lain? Nah, sebelumnya saya mungkin memulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana menurut Bapak-Bapak? Apakah rencana keselamatan Tuhan itu
sesudah manusia jatuh ke dalam dosa atau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sebelum manusia diciptakan. Saya tanya dulu kepada Pak Irwan, menurut Pak Irwan itu bagaimana Pak Irwan? Jawabnya apa? Apakah keselamatan yang direncanakan Tuhan itu sesudah manusia jatuh atau sebelum manusia jatuh, bahkan sebelum manusia diciptakan? Menurut Pak Irwan apa? Dari sini baru kita bisa teruskan, begitu. Bagaimana menurut Pak Irwan? Saya tanya Pak Irwan dulu. Jawabnya gampang aja, ya atau tidak, begitu. Ya, artinya Kenakan Tuhan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, atau sebelumnya? ya, Sebelum atau sesudah? Gitu aja, gampang jawabnya. ya kalau saya pendapat saya pribadi, konsep keselamatan itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, oke. Bagaimana menurut Pak Elia? Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah rancang keselamatan. Karena Allah tahu manusia itu lemah adanya kan, makanya kan Allah dalam Taman Eden itu kan ada buah pengetahuan baik dan jahat. Allah tahu bahwa manusia akan gagal dalam menepati perintahnya. Jadi Allah sudah rancangkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, kalau gimana Pak Yan? Kalau saya pribadi Pak, setelah saya banyak membaca dan mengerti dan mengetahui bahwa memang rencana keselamatan itu, sebenarnya pertanyaan Pak Robert itu bukan soal ini, kalau saya nangkapnya ya Pak, bukan soal sudah PL apa PB, tapi pertanyaannya adalah apakah setelah manusia, iya, bukan ini bukan bicara soal perjanjian lama, perjanjian baru, enggak. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kalau saya setelah manusia jatuh dalam dosa. Gimana? Setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Bagaimana dengan Pak Frans? Pak Frans, loh, Pak Hans sudah kabur lagi nih. Pak Frans masih ada? Ya, masih nyetir. Oke, gimana dengan istri saya nih, Ibu Joel nih? Dari sini dulu baru kita bisa arahkan kemana gitu kan. Kalau enggak, bingung kita. Keselamatan itu seperti apa konsepnya di dalam perjanjian lama? Apakah hanya untuk orang Israel atau untuk seluruh bangsa? Gimana? For me, itu rencana keselamatan itu udah ada even before the creation of man. So God is all knowing, jadi itu, and God is eternal. Even before dia menciptakan manusia, He knows that Adam and Eve is gonna fall, ya kan? And then tetapi dia juga udah menyiapkan rencana keselamatan yang akan digenapi melalui His Son. Tapi nanti mungkin saya mau share tentang menjawab pertanyaan Pak Irwan melalui the history of the world from the beginning, dan kita bandingin maksudnya bandinginnya itu dengan how the world religion itu ada dan sebagainya. Itu sebenarnya chronologically itu kita bisa sesuai dengan sejarah Alkitab itu sama sih, gitu. Nanti aja. So, yeah, I answered the question. Ya, oke. Oh, Pak Hans, gimana Pak Hans? Nah, ini penting karena ini adalah doktrin keselamatan, kita harus pahami, iya kan? Kita nggak bisa bicara keselamatan tanpa kita harus pahami dulu bahwa rencana Tuhan di dalam keselamatan itu sebelum manusia jatuh atau sesudah. Ini basic. Kita harus benar-benar memiliki basic di dalam hal ini sehingga selanjutnya kita bisa mengarah pada tujuan yang benar. Kalau enggak, keliru kita semua di dalam bicara soal konsep keselamatan. Selamat malam Pak Hans. Udah gabung ya Pak Hans? Iya, saya lagi di jalan ya. Pak. Oke. Lagi di jalan. Lanjut aja, jangan. Baik. Teruskan aja. Di motor ya. Oke, jangan. Pak. Oke. Ya, konsentrasi, nyetir aja dulu, okay. Pak. Ya, oke, Pak. Baik. Yo, sampai rumah nanti saya lanjut sampai rumah. Baik. Hati-hati di jalan. Oke, saya tidak perlu menanyakan Pak Adolf, tapi karena saya sudah mendengar apa yang sudah Pak Adolf sampaikan, bahwa Pak Adolf katakan bahwa keselamatan itu direncanakan sebelum manusia dijadikan.
atau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam hal ini kan kita bisa melihat, kita hadir berapa orang, ada yang percaya bahwa sesudah dan ada yang percaya sebelum, ya kan? Ini kita harus menselaraskan dulu teologi kita tentang keselamatan. Kalau enggak, kita bahaya di dalam hal ini, begitu kan? Jadi saya setuju dengan apa yang tadi dikatakan Pak Elia, Pak Adolf, dan juga istri saya, bahwa kita harus ingat, kita harus lihat dulu sifat Allah. Allah itu bersifat eternity. Dia bersifat kekal. Dia ada sebelum dan dia ada sesudah. Dia tahu segala sesuatu sebelum dan sesudah. Sebelum dia menciptakan manusia, apakah dia tahu manusia jatuh ke dalam dosa? Dia tahu. Oleh sebab itu, memang Allah sudah merencanakan keselamatan itu bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan keselamatan itu. Allah sudah sebagai author daripada keselamatan itu. Ini yang harus kita perlu pahami, karena memang betul ada yang seperti yang di pendapat Pak Yan, Pak Irwan, betul ada bahwa mereka percaya keselamatan itu sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita lihat dari sifatnya Allah, Allah itu kan bersifat kekal. Dia tahu segala sesuatu. Dia adalah all knowing atau omniscience. Segala sesuatu dia tahu. Bahkan sebelum terjadi, dia tahu. Dia tahu manusia itu seperti apa, akan jatuh, dia tahu semua. Oleh sebab itu kan dia sudah merencanakan keselamatan sebelumnya. Bahkan Yesus sebelumnya manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus itu juga sudah ditentukan bahwa Yesus ini yang akan menjadi juru selamat di kemudian hari. Jadi segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan sebelumnya. Itu yang perlu saya sampaikan dulu. Kedua, kalau Pak Irwan tanya, apakah keselamatan di dalam perjanjian lama itu hanya untuk orang Israel? Menurut saya tidak, Pak Irwan. Karena keselamatan itu kalau kita lihat yang seperti yang kemarin kita sudah bacakan di dalam Kejadian pasal 3, Tuhan sudah memberikan satu gambaran keselamatan bagi umat manusia melalui Adam dan Hawa itu, di mana Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Itu bicara tentang penebusan untuk menuju kepada keselamatan. Jadi jauh sebelumnya Yesus lahir ke dalam dunia, Tuhan sudah memberikan satu gambaran keselamatan bagi umat manusia. Seperti yang tadi Pak Adolf sudah sampaikan, bahwa keselamatan itu bagi dunia. Bagi dunia, artinya bukan hanya bagi orang Israel saja, tapi juga bagi seluruh umat manusia. Sekarang begini, tadi Pak Irwan katakan bahwa apakah itu berdasarkan hukum Taurat? 10 perjanjian, 10 hukum Taurat itu di dalam ulangan yang tadi Pak Irwan beritahukan. Saya mau katakan begini, yang seperti yang kemarin kita udah diskusikan. Ingat, Abraham itu bukan orang Israel. Abraham itu dari Mesopotamia. Dia bukan orang Yahudi. Yang disebut orang Israel adalah keturunan daripada Yakub. Karena Yakub itu disebut Israel. Abraham ini bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel. Dia berasal dari Mesopotamia. Iya kan? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham itu adalah orang benar. Coba kita lihat di dalam ini ya, kitab Galatia. Pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ya, Galatia pasal yang ketiga. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Apakah sudah ada hukum Taurat? Belum ada hukum Taurat. Belum ada kitab para nabi. Belum. Secara itulah juga Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham ini disebut orang yang benar. Karena apa? Dia percaya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena iman telah terlebih dahulu, ada kata terlebih dahulu, memberitakan Injil kepada siapa? Kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak
setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita lihat di sini bahwa keselamatan itu di dalam perjanjian lama bukan hanya untuk orang Israel, tetapi kepada orang-orang yang beriman. Abraham waktu itu belum ada hukum Taurat. Tapi kenapa dia disebut sebagai orang benar? Karena dia percaya. Kan kemarin kita udah katakan, dia percaya kepada siapa? Kepada Logos, kepada perkataan Tuhan pada saat itu kepada Abraham. Jadi setiap orang yang percaya dengan iman adalah keturunan Abraham. Jadi memang betul firman Tuhan mengatakan bahwa dari keturunanmu bangsa-bangsa ini akan diberkati. Jadi memang tidak salah. Tidak salah bahwa Tuhan tidak menggagalkan atau tidak lalai dalam janjinya. Tuhan bahkan menggenapi. Karena kita tahu Yesus itu datang dari mana? Dari keturunan Abraham. Bahkan dari suku Yehuda. Jadi betul Tuhan menggenapi bahwa Israel ini akan menjadi bangsa yang dimana memberkati bangsa-bangsa yang lain. Terbukti dari mana? Dari kehadiran juru selamat yang berasal dari apa? Keturunan orang Yahudi. Yesus secara daging dia berasal dari keturunan Yahudi. Jadi Allah menggenapi bukan Allah melalaikan, tidak. Allah menggenapi janjinya itu bahwa dari bangsa Israel akan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain. Berkat di sini bicara berkat keselamatan, yaitu yang dibawa oleh Yesus Kristus dari siapa? Dari keturunan bangsa Yahudi. Makanya Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah di sini, di gunung ini, tapi keselamatan itu berasal dari orang apa? Orang Yahudi. Yesus sedang berbicara kepada dirinya. Begitu. Bahwa dari bangsa Yahudi inilah akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena kehadiran Mesias yang adalah tunas Daud yang berasal daripada bangsa Yahudi. Jadi memang keselamatan itu bukan sesudah kayu salib, tapi sebelum kayu salib. Makanya kita harus lihat di sini. Mungkin Prof. Adolo bisa koreksi saya. Bahwa Yesus itu hadir di dalam perjanjian baru itu in person sebagai anak manusia. Tapi di dalam perjanjian lama bukan Yesus nggak hadir, dia sudah hadir. Dia hadir di dalam apa? Di dalam hukum Taurat itu. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hukum Taurat itu sebagai penuntun bagi umat Tuhan, orang Israel, sehingga mereka boleh memperoleh iman kepada Yesus. Makanya memang betul dikatakan, dengan melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak memiliki iman kepada hukum Taurat itu. Iya kan? Jadi orang Israel ini, di dalam perjanjian lama, mereka hanya melakukan hukum Taurat itu sebagai tradisi, sebagai liturgi. Tapi mereka tidak punya iman. Bahkan sampai di dalam perjanjian baru. Makanya kenapa Tuhan itu selalu merebuke itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka berpegang kepada tradisi nenek moyang mereka, melakukan tugas-tugas keagamaan mereka, tapi mereka tidak memiliki iman. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman kepada hukum Taurat itu, kamu akan mengerti siapa aku. Kamu akan percaya kepadaku, karena hukum Taurat berbicara kepada aku, menulis tentang aku. Jadi Yesus itu hadir di dalam perjanjian lama itu, di dalam hukum Taurat itu sendiri. Tapi di dalam perjanjian baru, dia hadir in person, sebagai anak manusia. Tapi di dalam perjanjian baru lama, Yesus itu sudah menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama itu. Karena Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kalau kamu sungguh-sungguh mengerti hukum Taurat, maka kamu akan mengenal aku. Bahkan kamu tahu siapa yang berkata-kata kepada kamu. Karena hukum Taurat itu bicara tentang aku. Hukum Taurat itu menulis tentang aku. Bahkan kitab-kitab Nabi menulis juga tentang aku. Jadi Yesus itu hadir di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat dan kitab para Nabi. Jadi keselamatan itu bukan hanya sesudah salib, tapi sebelum salib sudah ada keselamatan melalui Yesus Kristus. Makanya kemarin kan kita diskusi bahwa tetap di dalam perjanjian lama orang diselamatkan itu karena iman. Karena yang tadi kita udah bacakan di dalam kitab Galatia, karena Abraham menjadi orang benar. Kenapa? Dia percaya karena dia punya iman. Bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat belum ada kok zaman itu. Kitab Nabi belum ada. Tapi Abraham disebut orang benar karena apa? Dia percaya kepada apa? Kepada logos, perkataan Tuhan. Jadi
Itu Pak Irwan. Jadi saya percaya bahwa keselamatan itu tetap bagi bangsa-bangsa yang lain di dalam perjanjian lama. Jadi bukan hanya kepada orang Yahudi saja, bukan kepada orang Israel. Contoh yang kemarin kita udah katakan, Ruth, ya kan, dia adalah bangsa yang lain, tapi dia diselamatkan. Terus Rahab diselamatkan juga. Ingat, seorang yang luar biasa juga yang namanya Naaman, ya kan? Naaman itu ketemu Elisa, dia pulang, dia minta membawa tanah. Dia mengatakan supaya ini menjadi bukti bahwa mulai hari ini aku menyembah bukan lagi Allahku yang pertama, Allah apa itu yang di negerinya, tapi aku menyembah kepada Allah orang Israel. Naaman pun bangsa yang lain, dia percaya kepada Allahnya Israel. Jadi di situ kita bisa melihat ada konsep keselamatan di dalam perjanjian lama, bukan hanya kepada orang Israel saja, tapi juga keselamatan itu terbuka bagi bangsa-bangsa yang lain, karena memang itu sudah direncanakan Tuhan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Mungkin itu dulu saya sampaikan. Terima kasih.